posisi yang ternyaman biar selama ibadah kita bisa fokus sama Tuhan. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau hari ini Tuhan kami berkumpul Tuhan di tempat kami masing-masing Tuhan. Biar kiranya Tuhan kami mau bersuka cita Tuhan, kami mau meloncat-loncat Tuhan menyerukan nama-Mu Bapa. Biar kiranya Tuhan di dalam-Mu Tuhan kami bersama-sama Tuhan bersatu hati Tuhan. Menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sama-sama teman-teman yang udah siap, sama-sama kita katakan amin. Kita mau menyuruhkan teman-teman sambil tepuk tangan, kita mau nyanyi bareng-bareng. Sama-sama kita katakan. Dalam buku temukan sukacita. Katakan dunia takkan sanggup. Dunia takkan sanggup untuk berikan
nama Tuhan. Sama-sama kita mau lebih lagi teman-teman. Kasih tepuk tangan kita yang terbaik buat Tuhan. Sama-sama kita mau nyatakan begitu besar dan begitu dalamnya kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, bisa dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi hidupku, tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, dipuji kau selalu. Sama-sama kita nyatakan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Sama-sama lebih lagi teman-teman kita menyanyikan lagu ini. Sama-sama kita. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi hidupku, tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, dipuji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Anugerahmu selalu baru, anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Sama-sama kita menyanyikan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada duanya, tiada seperti kau. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya,
persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh masuk lebih dalam ke dalam hadirat Tuhan. Untuk kita boleh sujud di altar Tuhan dengan rendah hati. Kita harus tahu teman-teman bahwa kita ini orang berdosa. Kita sebetulnya tidak layak untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tapi dengan darah Kristus yang mahal, kita ditebus, kita disucikan, dan kita dilayakkan. Sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Semuanya hanya karena kasih karunia Tuhan. How you hurting and broken within, overwhelmed by the weight of your sin. Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Leave behind your regrets and mistakes. Come today, there's no reason to wait. Jesus is calling. Born sorrows and trade them for joy. From the ashes, a new life is born. Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, what a Savior. Isn't He wonderful? Sing hallelujah. Christ is risen. Oh, bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah. Christ is risen. Oh, what a Savior. Oh, what a Savior.
altar, the Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar, the Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus. Oh, come to the altar, the Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus. Oh, forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, bear your cross as you wait for the crown. Tell the world of the treasure you found. Hallelujah. You're coming to your altar, oh God. Here we are. Here we are. We bring our heart. We bring our heart as an offering to you, oh Lord. How precious you are, God. Oh God, you're amazing. Thank you, Lord. You're great, oh God. Bless us, oh God. Purify us with your blood, with your holy blood. Oh Jesus, you're amazing. Your love will never end. You are great, oh Jesus. Oh, what a Savior. Oh, what a Savior. You're wonderful. You saved us so, God. We love you. I will leave a voice in praise and worship you. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Holy God, holy God. Great are you, Lord. Blessed be thy name, name above all names, the name of Jesus. Oh Jesus, we love you, God. With all of my heart, we love you. We love you so much. You're more than just anything. You're everything. Nothing compares to you. Nothing could ever take your place in our heart. Because you are the one and only Savior. Mari angkat ucapan syukurmu. Angkat pujian dan penyembahan yang terbaik. Katakan terima kasih Tuhan.
Engkau mati buat kami. Dengan darah-Mu kami disucikan. Dengan darah-Mu setiap dosa kami diampuni. Thank you God for your holy sacrifice. Amazing Lord, what an amazing grace. What an amazing grace, amazing name. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. And sing, I love you, Lord. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, to worship you, oh my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Oh, I love you, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet, oh let it be a sweet, sweet, oh let it be a sweet, sweet sound in your ear. Berikan tepuk tangan yang mulia buat Tuhan Yesus. Oh, we love you, Lord. We pray for your name forever, Lord. Hallelujah. Praise be thy name, name above all names. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Buat setiap kesempatan yang Kau berikan bagi kami boleh sujud dan datang di altar-Mu. Kami sadar kami bukan siapa-siapa, tapi keinginan kami adalah untuk menjadi seorang penyembah yang benar. Penyembah-penyembah yang benar di akhir zaman. Biarlah lewat kami, nama-Mu boleh dipermuliakan semakin luas lagi. Dan biarlah setiap lutut boleh bertelut. Semua lidah boleh mengaku bahwa Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja, kini dan selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, halo semuanya, teman-teman JC dan Youth GBI CK7. Hari ini aku
Aditya Simbung mau bagiin firman Tuhan. Temanya hari ini adalah soal God's Master Plan, teman-teman. Nah, ini ngomongin soal apa sih? Nah, gini loh, aku percaya banget gini ya, kita semua pasti punya sebuah rencana dalam hidup kita, entah besar maupun kecil. Nah, entah itu kita ngomongin soal kayak rencana 5 tahun ke depan, kayak misalnya kalian mau ambil kuliah jurusan apalah, atau mau kerja di mana lah, di sini, di sana, dan segala macamnya. Atau mungkin bahkan sebuah rencana yang cuma sebatas kayak, nih abis ini gue mau buang air besar, gue mau sambil nonton apa ya gitu kan. Nah itu ada juga tuh orang-orang kayak gitu tuh. Nah tapi apapun itu, apapun bentuknya, sebesar apapun, sekecil apapun, pasti kita pernah buat sebuah rencana dalam hidup kita. Nah, dan sebenarnya itu it's fine aja sih. Santai-santai aja nggak ada salahnya untuk kita buat rencana dalam hidup kita. Tapi gini, pernah nggak sih kita mikir kenapa sih kita membuat rencana-rencana seperti itu dalam hidup kita? Nah, sebenarnya gini teman-teman, seringkali kita itu gini loh, kita mau apa ya namanya? We are hoping for a better future. Karena seringkali gitu ya, kita ini pengen banget hidup kita ke depannya itu sesuai dengan ekspektasi kita. Sesuai dengan apa yang kita mau. Dan kita itu nggak mau gitu loh. Kita ini takut. Seringkali kita ini takut sama apa yang ada di depan. Yang kita nggak bisa lihat. Dan ketakutan ini itu yang buat kita sering banget mengimajinasikan atau mengilustrasikan gitu ya cita-cita atau mimpi dan dreamnya kita gitu. Itu yang buat kita melakukan hal tersebut karena kita takut. Kita takut akan apa yang ada di depan yang kita nggak bisa lihat. Dan ya inilah manusia gitu kan teman-teman. Tapi you know what? Coba deh kalau kita sama-sama baca di Yeremia 29 ayat 11 teman-teman. Berkata kayak gini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, teman-teman, di sini loh, ini indahnya dari Tuhan kita, teman-teman. Tuhan itu punya sebuah rencana, sebuah rancangan sini kalau ditulisin di Alkitab yang mendatangkan gitu ya, memberikan hari depan yang penuh harapan. Sebuah rancangan damai sejahtera, sebuah rancangan yang bukan rancangan kecelakaan. Dan ini rencana yang Tuhan udah buat sedemikian rupa buat kita semua gitu loh teman-teman. Buat kita para anak-anaknya yang mengikuti dia, yang mengikuti jejaknya Tuhan dalam hidup kita. Tuhan punya rancangan yang seperti ini dalam hidup kita. Tapi kita ini sering banget masih ketakutan. Kita masih ketakutan karena seringkali kita nggak bisa lihat rencana ini. Kita nggak bisa lihat dan kita belum pernah dengar secara audible gitu ya istilahnya tentang rancangan Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera ini gitu loh. Dan ini yang buat kita makanya sering banget akhir-akhirnya malah jadi buat rencana kita sendiri. Akhir-akhirnya malah jadi buat kita maunya ngelakuin apa yang kita mau dan bukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, teman-teman. Tapi gini, kalau kita baca ayat ini lebih baik ya, teman-teman. Kalau kita baca pasal ini lebih tepatnya gitu ya. Ini kan ayat yang kayaknya udah ayat emas banget lah semua orang udah pada denger, udah pada tahu gitu ya. Kalau orang Kristen udah pasti pernah denger nih ayat gitu. Tapi kalau kita lihat-lihat lagi dari apa yang terjadi di pasal ini gitu ya. Sebenarnya teman-teman, di pasal ini itu adalah sebuah surat yang Yeremia buat untuk para orang Israel buangan di Babel. Wah, bayangin, ini orang-orang yang mereka udah dibuang nih, orang Israel yang dibuang ke Babel, ya. Terus Yeremia buat surat buat orang-orang seperti ini. Jadi ini ditujuin buat orang-orang seperti itu gitu loh teman-teman. Buat orang-orang Israel yang istilahnya kayak gila udah gak punya harapan banget di dalam hidupnya. Udah jadi orang buangan gitu ya istilahnya di Babel yang istilahnya kayak wah mungkin kayak udah nggak punya hak lagi gitu loh di sana. Kayak hidupnya udah hopeless banget. Udah jadi orang buangan gitu loh istilahnya. Dan kayak ini ayat ditujuin buat orang seperti itu. Buat orang yang
istilahnya mereka nggak bisa lihat nih ke depannya. Lah, ini masa depan gue jadi apa ya? Gue jadi orang buangan. Gue mau jadi apa? Gue nggak punya masa depan, gitu lah istilahnya. Tapi ya Yeremia ngomong sama mereka bahwa Tuhan punya buat Tuhan punya sebuah rancangan, rancangan damai sejahtera. Bayangin kalian jadi mereka pada saat itu. Lu hopeless dan bener-bener istilahnya lu orang buangan gitu ya di negara yang lu nggak kenal gitu ya, lu nggak tahu, bukan bukan negara lu sendiri. Dan lu dibilang kalau Tuhan punya rancangan yang indah, Tuhan punya rancangan damai sejahtera. Wow, mungkin kayak aduh susah untuk kita bisa percaya hal itu gitu ya. Kayak susah gitu kan untuk kita bisa bener-bener kayak orang apa ya bisa percaya bener, oh Tuhan benar-benar punya rencana yang indah nih di saat-saat seperti itu. Dan mungkin teman-teman saat ini sedang dalam kondisi yang sama. Ya mungkin nggak se-ekstrem bangsa Israel, tapi apapun itu yang kita sedang hadapi saat ini, mungkin kesannya seakan-akan kayak udah hopeless. Lu bahkan udah nggak tahu gitu loh. Kayak, aduh, gue mau kuliah udah nggak bisa. Gue mau kerja kayaknya di sini di sana ditolak mulu gitu kan lagi corona dan segala macem nggak pernah diterima di sana gitu kan. Kayak, aduh, gue mau jadi apa ya ke depannya? Masa depan gue bakal jadi kayak gimana ya? Tapi yuk aku mau bawa kita untuk kita coba bahas lebih dalam lagi soal ayat ini gitu teman-teman. Kenapa sih bisa dibilang sampai kayak Tuhan punya rancangan yang indah, Tuhan punya rancangan damai sejahtera even dalam kondisi yang seperti itu sekalipun. Dalam kondisi yang se-hopeless mungkin gitu ya istilahnya. Dan gini teman-teman, yuk kita sama-sama lihat lagi sebenarnya dari kisah para orang Israel ini, bangsa Israel ini gitu. Yang sebenarnya gini loh, mereka adalah bangsa yang hebat banget. Mereka adalah bangsa yang besar dan kuat, teman-teman. Tapi satu hal yang buat mereka akhirnya bisa sampai dibuang dari Israel ke Babel, itu adalah mereka nggak lagi bersandar sama Tuhan. Dan kayak apa ya, setiap rencana yang mereka buat udah nggak ada lagi Tuhan di dalamnya. Dan ini yang buat mereka jatuh ke lubang ini gitu loh. Dan dari kisah ini gitu ya, kita bisa lihat bahwa pada saat kita buat sebuah rencana, ya kita buat sebuah rencana dengan tujuan untuk diri kita sendiri tanpa ada Tuhan di dalamnya, ujung-ujungnya itu jadi sia-sia doang teman-teman. Seberapapun kayaknya di luar kelihatannya kayak megah, di luar kelihatannya keren, di luar kelihatannya kayaknya berhasil, tapi in the end, teman-teman, ujungnya hasil dari semua itu, kita bakal lihat bahwa segala sesuatu itu bakal sia-sia. Sama kayak di Mazmur 127 ayat 1 bilang gini, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Nah, teman-teman, seringkali gini, kita bilang bahwa kita bersandar sama Tuhan. Kita bilang bahwa kita percaya sama sama tangan Tuhan, sama sama semua yang Tuhan udah janjiin dalam hidup kita. Tapi in real life, teman-teman, in real life, seringkali we are building our own kingdom. Seringkali kita malah jadi membangun kerajaan kita sendiri gitu loh. Bukan kita malah ngelakuin apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, bukan kita malah ngelakuin masuk dalam rencananya Tuhan, tapi kita malah masuk dalam rencana-rencana kita sendiri. Tanpa kita sadari, kita membangun kerajaan kita sendiri, teman-teman. Sebuah kerajaan yang membangun egonya kita, sebuah kerajaan yang membangun kekuatan kekuasaannya kita doang gitu. Tapi nggak ada Tuhan di dalam situ. Dan kerajaan yang seperti itu, ujung-ujungnya cuma akan runtuh doang, teman-teman. Kita bakal lihat nanti ke depannya bahwa semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan, semua yang kita coba bangun, kalau tanpa Tuhan di dalamnya itu nggak ada apa-apanya. Itu seperti rumah yang dibangun di atas pasir, yang nggak punya fondasi yang kuat. Tanpa Tuhan dalam rencana-rencana kita punya rencana sehebat apapun teman-teman, ujung-ujungnya hanya akan runtuh doang.
Dan kita bisa lihat gitu loh teman-teman. Orang yang membangun sebuah rencana untuk tujuan dirinya sendiri gitu ya. Most of the times kita bisa lihat bahwa orang-orang seperti ini ujungnya bakal menghalalkan apapun. Kayak kalau misal kita lagi ngerjain sebuah presentasi misalnya gitu kan buat untuk perusahaan, di dalam perusahaan kita, dalam kantor kita gitu kan. Demi kita dipromosiin gitu ya. Kita rela mungkin gitu ya untuk kita, senggol, rekan kerja kita, kiri kanan kita senggol, kita injak-injak mereka gitu kan, demi kita yang naik gitu loh. Tapi beda pasti sama orang-orang yang bikin sebuah rencana dalam hidupnya dia, dengan punya Tuhan di dalamnya. Dengan punya Tuhan yang di mana pada saat dia buat sebuah rencana gitu ya, dia buat rencana ini untuk tujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Dia buat rencana ini supaya orang-orang bisa lihat yang namanya karakter Kristus di dalam dirinya dia. Supaya pada saat achievement apapun yang dia dia dapatkan ya dalam dalam ngelakuin rencana-rencananya dia itu, yang orang lihat adalah Kristus, bukan dirinya sendiri. Dan ujung-ujungnya yang dia bangun bukan lagi sebuah kerajaan yang memenuhi egonya dia doang, tapi sebuah kerajaan yang membangun untuk Tuhan gitu. Yang dia bangun adalah sebuah kerajaan Tuhan. Kerajaan Allah yang dibangun. Nah, ini bedanya teman-teman. Dan makanya gini, ada sebuah ilustrasi, sebuah eksperimen. Jadi ada seorang peneliti, ini beneran, ini eksperimen beneran teman-teman. Dia buat sebuah eksperimen di mana ada 5 ekor monyet ditaruh di sebuah kandang, ya ditaruh sebuah kandang. Di tengah kandang itu ditaruh tangga, dan di atas tangga itu si orang ini naruh pisang gitu ya, dia taruh pisang di atas tangga ini gitu ya. Dan, waktu ditaruh pisang, ada satu monyet akhirnya naik tangga dong, karena dia lapar, dia ngambil tuh pisang dan dia makan. Tapi setiap kali ada monyet yang ngambil pisang ini gitu, satu monyet ini di atas gitu yang ngambil monyet, makan makan pisang, peneliti ini gitu ya, dia bakal siram monyet-monyet yang lain, buat mereka seenggak nyaman mungkin, seenggak enak mungkin gitu ya. Sampai akhirnya ini diulang berkali-kali, dan akhirnya monyet-monyet yang lain gitu ya, setiap kali ada satu monyet yang mau naik ngambil itu pisang, itu digebukin sama monyet yang lain. Itu digebukin, bener digebukin gitu kan. Nah, sampai akhirnya karena ini, dilakuin berterus-terusan, akhirnya nggak ada satupun monyet yang berani ngambil tuh pisang lagi. Walaupun mereka lapar sekalipun mereka nggak berani. Nah, dan setelah itu, si peneliti ini gitu ya, dia tuker monyetnya. Jadi ada satu monyet yang ditukar sama monyet baru. Nah, monyet yang baru ini karena nggak tahu apa-apa, dia ngambil tuh pisang gitu ya. Dia manjat tuh tangga, ngambil tuh pisang, dan akhirnya digebukin nih monyet baru sama monyet-monyet yang lain. Nah, akhirnya dilanjutin lagi gitu eksperimennya dilanjutin lagi, dan pada saat dilanjutin monyet-monyet yang lain itu diganti satu per satu. Jadi akhirnya sampai titik di mana monyetnya itu kelima monyetnya itu semua monyet baru gitu ya. Dan monyet baru ini gitu ya, setiap kali ada yang mau ngambil pisang itu digebukin. Walaupun kelima-limanya nggak tahu konsekuensi apapun dari ngambil tuh pisang. Jadi sebenarnya mereka nggak tahu kalau mereka ngambil tuh pisang apa yang akan terjadi. Yang mereka tahu adalah kalau ada yang coba manjat tuh tangga harus digebukin. Mereka bahkan nggak tahu konsekuensinya apa gitu. Dan seringkali ya, most of us ini kayak monyet-monyet ini gitu ya. Kita ini cuma ngikutin apa yang orang lain lakuin dalam hidup kita. Kayaknya seakan-akan kayaknya, oh kalau orang ngelakuin ini, gue juga harus ngelakuin ini. Dan itu yang kita lakuin dalam hidup kita, dan itu yang kita lakuin pada saat kita membuat rencana-rencana dalam hidup kita gitu ya teman-teman. Kita cuma ngikutin arus doang. Kita cuma ngikutin apa yang dunia ini katakan sebagai benar, sebagai suatu hal yang semestinya kita lakukan. Padahal seringkali apa yang dunia ini anggap benar, itu nggak sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Nah, di sini lah teman-teman, kita mesti tahu nih,
pada saat kita mencoba untuk masuk ke dalam rencana Tuhan ya, kita coba masuk untuk ngikutin rencananya Tuhan, memang nggak gampang. Tuhan memang janjiin sebuah masa depan yang indah, sebuah masa depan yang penuh dengan damai sejahtera gitu loh teman-teman. Sebuah masa depan yang penuh dengan harapan. Tapi satu hal yang kita mesti tahu, bahwa sebagai orang Kristen, yang namanya penderitaan itu sebuah proses yang wajib kita laluin. Memang dalam kita ngikutinnya itu prosesnya itu panjang, prosesnya itu nggak enak teman-teman. Tapi memang itu yang harus kita lewatin. Dan gimana ya, semuanya, everything happens for a reason. Semuanya terjadi untuk suatu alasan, teman-teman. Sebuah alasan yang Tuhan udah rencanain untuk datengin kebaikan demi kita semua. Dan teman-teman, jadi gini loh, jangan kita malah jadi jangan kita malah jadi sedikit ada masalah, kita malah jadi nyerah gitu loh, untuk ngikutin rencananya Tuhan. Karena even that is part of the plan. Semua penderitaannya itu, semua masalah-masalah yang kita akan hadapin itu part of the plan yang bakal buat kita makin serupa dengan gambaran Kristus, makin serupa dengan karakter Kristus, teman-teman. Dan semua itu demi kebaikan kita. Kita mesti percaya akan rencana-rencananya Tuhan. Kita mesti percaya sama hal-hal yang mungkin di luar akal logikanya kita, di luar apa yang kayaknya dunia anggap normal gitu loh teman-teman. Nah, di sini nih kalau kita sama-sama baca di Amsal 3, teman-teman, Amsal 3 ayat 5 sama 6 bilang gini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Nah, teman-teman, most of us gini loh, mungkin kita semua punya rencana masing-masing tentang masa depan kita. Kita udah punya rencana kita. Mau kuliah kemana, mau kerja jadi apa, mau kerja di perusahaan apa, mau nikah umur berapa gitu kan, mau pacaran umur berapa dan segala macamnya. Kalian pasti punya rencana kalian masing-masing gitu. Tapi gini, Tuhan mau untuk kita belajar nggak bersandar sama pengertian kita sendiri, teman-teman. Tuhan mau kita belajar untuk percaya. Tuhan mau kita belajar untuk even if pada saat kita ngikutin rencana Tuhan kayak nggak sesuai dengan ekspektasi kita gitu ya. Pada awalnya gitu. Pada saat kita ngikutin kayak nggak sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi mari yuk kita belajar. Kita belajar untuk percaya sama janji-janjinya Tuhan. Kita belajar percaya dan kita belajar untuk minta. Supaya keinginan-keinginan kita, desire-nya kita ini jadi serupa seperti apa yang Tuhan pengen gitu loh teman-teman. Karena untuk kita ngikutin rencana Tuhan kan sering banget kayak aduh susah banget gitu ya kayaknya. Kayaknya kan yang gue mau ini gitu loh Tuhan. Tapi kenapa Tuhan malah ngarahin gue ke sini? Kayak aduh susah untuk kita ninggalin apa yang kita mau, teman-teman. Tapi yuk kita minta sama Tuhan supaya Tuhan yang rubah hati kita. Supaya Tuhan yang bentuk hati kita supaya kita bisa lebih mudah, lebih gampang untuk kita bisa ngikutin apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, teman-teman. Karena memang butuh proses untuk kita bisa ngelakuin ini. Butuh proses untuk kita bisa nyerahin mimpi-mimpi kita, kita nyerahin istilahnya masa depan kita ini gitu loh teman-teman. Supaya Tuhan yang bekerja, supaya Tuhan yang supaya Tuhan yang bisa ikut campur gitu loh dalam hidup kita. Karena selama kita nggak nyerahin ini ke dalam tangan Tuhan, kita juga nggak akan bisa lihat gitu loh teman-teman. Tangan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Makanya teman-teman yuk kita belajar. Karena percayalah akan janji-janjinya Tuhan. Yang Tuhan udah tulis semua di Alkitab teman-teman. Itu semua untuk mendatangkan kebaikan. Sebuah rencana yang penuh dengan harapan. Sebuah rencana damai sejahtera bagi hidup kita teman-teman.
Sebuah rencana yang nggak cuma buat diri kita doang, sebuah rencana yang bahkan bisa datengin berkat buat yang ada di sekeliling kita juga. Jadi percayalah tuh, yuk teman-teman, kita belajar untuk nyerahin masa depan kita ke dalam tangannya Tuhan. Mungkin susah, mungkin kedepannya kita bakal nemuin banyak halangan, kita bakal nemuin banyak penderitaan yang kita harus lewatin. Tapi itu semua akan menjadi sebuah proses yang akan buat kalian menjadi lebih hebat lagi. Yang akan membuat kalian jauh lebih dekat lagi sama Tuhan. Yang akan membuat kalian jauh lebih intim lagi sama Tuhan, teman-teman. Dan berkat-berkat yang akan kalian terima dalam hidup kalian akan berlimpah-limpah. Aku percaya, teman-teman. Percayalah, teman-teman. Dan gini loh, apapun ya, apapun yang kalian hadapin ke depannya pada saat kalian ngikutin rencananya Tuhan. Walaupun kayaknya susah, jangan pernah kabur, teman-teman. Jangan pernah kabur dari masalah. Karena pada saat kalian kabur, ke depannya, di depan nanti, kalian bakal ngalamin masalah yang sama lagi, teman-teman. Percayalah, pasti kalian akan ngalamin masalah yang sama lagi. Selama kalian belum lewat dari masalah ini. Makanya belajar untuk bersandar sama Tuhan, belajar untuk pakai kekuatannya Tuhan dalam kalian menghadapi masalah-masalahnya kalian. Berdoalah dengan tekun, teguhkanlah dan kuatkanlah hati kalian gitu loh pada saat kalian mengalami apapun yang sedang kalian alamin saat ini, teman-teman. Yuk belajar, ingetin diri kalian terus-menerus tentang janji-janjinya Tuhan supaya kalian terus teringat, oh iya Tuhan ada buat gue. Tuhan selalu rencana yang terbaik buat gue. Dan di sanalah teman-teman, pada saat kita belajar untuk berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan melihat sebuah breakthrough dalam hidup kita. Kita akan melihat kemenangan demi kemenangan dalam hidup kalian, teman-teman. Yuk, sama-sama belajar untuk serahin masa depan kalian di dalam tangannya Tuhan. Amin, teman-teman. Nah, teman-teman, aku pengen banget kita dari apa yang aku bagiin hari ini, kalian benar-benar masukkan ke dalam hati kalian gitu ya. Jadiin ini renungan kalian tentang masa depannya kalian, rencana-rencana kalian. Selama ini kalian udah mikirin Tuhan belum sih? Selama ini kalian udah masukin Tuhan belum sih ke dalam rencana-rencana kalian, dalam apapun yang kalian lakuin? Atau apakah selama ini kita cuma build our own kingdom? Yuk, kita introspeksi diri sendiri. Kita kaji kembali gitu ya. Rencana-rencana yang kita udah buat selama ini. Kita revisi lagi semuanya. Kita coba lihat lagi. Dan kita coba masukin Tuhan dalam semua rencana-rencana itu. Karena aku percaya teman-teman, pada saat kalian melakukan hal tersebut, kalian bakal lihat tangan Tuhan bekerja secara langsung di dalam kehidupan kalian. Dan kalian akan lihat berkat demi berkat demi berkat, teman-teman. Sebuah berkat yang berlimpah-limpah. Bahkan lingkungan kalian, semua yang ada di sekitar kalian akan merasakan berkat itu juga. Amin, teman-teman. Nah, yuk sebelum kita tutup ibadah hari ini, teman-teman, aku mau kita sama-sama berdoa sama-sama yuk. Tuhan, terima kasih ya Bapa Tuhan atas hari ini, Tuhan. Kami belajar tentang rencana-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Tuhan, tolong dong ajarkan kami, Tuhan, supaya kami belajar untuk percaya kepada janji-janji-Mu ya Bapak Tuhan. Tuhan, mungkin susah banget tuh untuk kita bisa percaya sama suatu hal yang kami belum bisa lihat. Sama suatu hal yang kayak gelap banget ke depan sana. Kami nggak tahu apa-apa soal apa yang akan terjadi ke depannya nanti, Tuhan. Tapi Tuhan, kami percaya Tuhan, bahwa Engkau selalu ada bagi kami. Bahwa Engkau selalu membuat rencana yang terbaik demi hidup kami, Tuhan. Tuhan, kami sebagai manusia terbatas. Rencana yang kami buat nggak akan pernah cukup. Rencana yang kami buat sendiri, Tuhan, itu nggak ada apa-apanya di hadapan-Mu ya Bapak. Tuhan, ajari kami untuk berserah. Ajari kami untuk bersandar kepada kekuatan-Mu, Tuhan. Ajari kami, Tuhan, untuk mengikuti rencana-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Tuhan, hari ini aku berdoa untuk anak-anak-Mu ya Bapak Tuhan. Supaya hari ini mereka bisa menyerahkan Tuhan rencana mereka ke dalam tangan-Mu. Masa depan mereka ke dalam tangan-Mu. Dan aku berdoa supaya Engkau yang
berikan hikmat ke dalam hidup mereka, Tuhan. Supaya mereka tahu apa yang mereka harus lakukan dalam hidup mereka. Dan supaya mereka bisa membedakan, Tuhan, apa yang baik dalam kehidupan mereka ya Bapak Tuhan. Apa yang Kau pandang baik dan apa yang Kau pandang 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 benar ya Bapak Tuhan. Aku berdoa hari ini ya Bapak Tuhan, supaya Tuhan, Engkau yang terus menuntun mereka selalu. Engkau yang terus ada bersama dengan mereka, menopang hidup mereka selalu ya Bapak Tuhan. Tuhan, aku serahkan mereka dalam tangan-Mu ya Bapak Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, oke, teman-teman, sharing firman Tuhan hari ini dari aku sampai sini aja. And I hope kalian semua have a happy and good Sunday, teman-teman. Itu aja dari aku. Thank you dan sekian. Bye. Teman-teman yang dikasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa Surgawi dan kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus sampai nanti Tuhan Yesus akan datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin.